Cong bencong lagi ngapain bencong? Miftah gimana joget Blackpink Miftah? Joget Blackpink gimana Miftah? Joget Blackpink. Artinya. Baik anak-anak, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf ya tadi sempat terpotong sebentar karena Zoom-nya itu hanya terbatas sampai 40 menit. Jadi Bapak menggunakan dua sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Nah, karena pembelajarannya tadi belum selesai dan sedikit lagi ya. Jadi Bapak meminta bantuan anak-anak untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan sedikit lagi ya. Iya, Pak. Iya, ya. Iya. Baik. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang ASEAN. Betul nggak? Tentang apa? Tentang apa, Miftah? ASEAN. ASEAN ya. Tadi udah ada berapa negara anggota ASEAN? Ada 10 ya, ada 10. Baik. Bapak akan lanjutkan membahas mengenai tadi kita sudah membahas letak-letak ASEAN, ada negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar, Thailand, tempat-tempatnya juga sudah ada ya. Sudah kalian ketahui dan letaknya juga sudah kalian ketahui. Ya, mudah-mudahan tadi kalian bisa memahami bisa mengetahui letaknya Indonesia ada di mana ya. Bisa langsung kalian menentukannya di sini peta. masuk main share sini masuk. Baik, anak-anak coba ya supaya lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Kita refreshing sebentar. Mau refreshing dulu sebentar? Mau. Oke ya. Oke. Coba ikuti apa yang kalian lakukan, apa yang Bapak perintahkan, tapi jangan mengikuti apa yang Bapak lakukan. Sampai sini paham nggak nih? Kalau Bapak bilang pegang pundak, nah kalau Bapak suruh pegang pundak, kalian harus pegang pundak. Ya, sampai sini paham nggak? Halo? Halo? Oke. Kalau Bapak bilang pegang pundak, kalian harus pegang pundak ya. Pundak. Pegang pundak apa pegang dahi? Pundak. Ayo. Kalau Bapak suruh kalian pegang pundak, yang dipegang apa? Pundak apa dahi? Pundak. Pundak ya, jangan dahi ya. Ya. Oke ya. Nah, Jadi lakukan apa yang Bapak bilang. Jangan seperti apa yang Bapak lakukan. Paham nggak nih? Paham ya? Oke, siap? Siap ya? Oke, Miftah siap, Miftah? siap. Oke, baik. Coba pegang pundak. Kok Miftah pegangnya dahi? Suruhnya pegang pundak, bukan pegang dahi, ya kan? Jadi ingat, lakukan apa yang Bapak katakan ya, bukan apa yang Bapak lakukan. Oke ya, lagi ya, mau coba lagi ya. Baik, siap? Siap semuanya? Siap? Nizar, siap? Raihan, Agnia, Koensa, semuanya siap? Oke, Jasmine siap ya. Baik. Coba pegang pipi. Iya, betul. Jasmine betul ya. Ada yang pegang pipi. Iya, betul. Kok Miftah pegangnya dahi? Miftah salah ya. Salah lagi. Coba ya, ulang lagi. Coba. Oke. Pegang dahi. Lah sama iya, itu. betul semua ya. Betul semua ya. Pegang pundak. Iya. Oh, ada yang salah ya. Pegang pundak.
Iya Pegang. betul, Jihan betul ya. Oke. Pegang pipi. Iya, pegang pundak. Iya, oke, betul ya. Baik. Ya, baik ya. Ya, mudah-mudahan bisa rileks ya. Tadi jadi apa yang Bapak bilang harus dilakukan gitu ya. Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang karakteristik geografis ya. Nah, Bapak akan lanjutkan dengan menampilkan PowerPoint yang Bapak akan tampilkan ini ya. Coba kalian simak di sini. Nah, sudah terlihat semua anak-anak? Udah. Sudah ya. Nah, tadi kita sudah membahas negara mana nih yang paling luas? Indonesia ya. Ini yang warna coklat nih, yang warna coklat Indonesia ya. Nah, yang paling kecil apa? Yang paling kecil? Singapura. Oke. Nah, ini termasuk negara-negara ASEAN ya. Nah, ASEAN itu kan organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak akan tampilkan bagaimana dengan kondisi alamnya, termasuk binatangnya, kemudian tumbuh-tumbuhannya. Nah, di sini nanti akan kalian simak. Ternyata negara-negara di ASEAN itu memiliki hewan atau tumbuhan yang memiliki khas ya. Hewan atau tumbuhan endemik. Apa? Hewan apa? Kita deh. Endemik. Ya, ada yang tahu hewan endemik itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, hewan endemik atau tumbuhan endemik itu hewan atau tumbuhan yang hanya ada di negara tersebut. Ya. Contohnya misalkan apa, Pak? Ada yang tahu contohnya misalkan di Indonesia yang hanya ada di Indonesia apa kira-kira? Harimau Sumatera. Yang hanya di Indonesia adalah Harimau Sumatera. yang hanya di Indonesia adalah harimau Sumatera, betul. Komodo, betul. Iya. Nah, itu namanya hewan endemik ya. Hewan endemik. Nah, sekarang bagaimana dengan negara-negara yang ada di ASEAN? Nah, coba kita lihat simak di sini ya. Apa itu, Pak? Sudah tampil semua di sini, sudah terlihat belum? Hitam, Pak, hitam. Oke ya. Hitam. Kablet. Coba kalian perhatikan ya di sana. Raya. Kamar. Alright. Sampai ya ada kuat laki aduh matanya ngantuk sama ngap. Kata mama kalau hati.
harimau nelayan. Makasih orangnya. Makasih orangnya. Sal. Udah lah, gua nggak ikut lagi. Oke. Nah, baik Subscribe, anak-anak. share, like, and enjoy. Iya. Nah, tadi sudah kita lihat sama-sama ya tentang flora dan fauna yang ada di ASEAN ya. Nah, flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan yang tadi kalian lihat itu termasuk hewan dan tumbuhan endemik ya, endemik ya, karena merupakan ciri khas dari negara tersebut. Contohnya misalkan Indonesia memiliki hewan endemik yaitu apa? Komodo ya. Kalau tumbuhannya tadi apa? Bunga. Kalau dari Indonesia apa? Bunga melati ya, bunga melati. Nah, di kalau Indonesia memiliki hewan endemik apa tadi? Komodo. Dan bunganya bunga apa? Kodomo. Nah, bukan kodomo. Bukan kodomo ya, bukan, salah bilang ya. Komodo. Ya, Indonesia komodo, hewan endemiknya ada di Pulau Komodo. Begitu juga dengan negara-negara lain seperti Singapura. Singapura tadi apa hewannya? Singa. Singa, betul. Kemudian ada di Thailand. Thailand ada tadi apa namanya? Gajah. Ya, ada gajah. Ya, gajah Thailand. Ya. Gajah India berarti di India. Nah, gajah India tuh di sini ada bunga raya. Ya, Malaysia bunga raya. Apa ini seperti bunga sepatu ya? Iya, bunga sepatu. Ya. Kemudian Singapura. Nah, ini Thailand. Hanya ada di Thailand bunga Ratchartek. Nah, gini ya. Ini hanya ada di Thailand. Nah, kemudian juga bunga campa. Ini hanya di mana nih? Laos ya. Laos. Nah, Laos hanya bunga campa ini. Kayak bunga kematian. Iya, mirip seperti itu ya. Namanya bunga Bunga campa. yang di kuburan. Oh, di kuburan. Enggak ya. Ini namanya bunga campa yang ada di Laos ya, gitu. Kemudian apalagi nih? Teratai. Nah, teratai hanya ada di, maksudnya teratai itu ciri khas dari Vietnam. Ya. Nah, gajah. Nah, Thailand. Nah, Thailand ini memiliki hewan yang dianggap suci dan keramat, yaitu gajah Thailand. Nah, hanya ada di Thailand. Gajahnya seperti warna putih ya. Gajah putih. Nah, ini menjadi hewan yang disucikan oleh masyarakat di Thailand karena dianggap sebagai hewan yang suci dan keramat. Nah, makanya di sini ada upacara adat. Upacara adat di sini menggunakan hewan gajah. Gajahnya sampai dihias ya. Dihias begitu indah. Kenapa? Karena termasuk yang hewan yang dianggap hewan suci dan keramat oleh masyarakat Thailand. Seperti itu ya. Nah, sehingga ini dilindungi oleh Thailand. Nah, kemudian juga ada elang Filipina di sini ya. Tuh. Banyak lagi. Jadi setiap negara itu memiliki hewan-hewan khas yang ada di sana. Seperti di sini juga ada elang laut dada putih. Ya, warnanya putih. Nah, ada Myanmar dan lain sebagainya. Baik. Nah, tadi kalian sudah simak seperti itu. Nah, kemudian Bapak lanjutkan. Bentar ya.
Ini untuk, nah, tadi kalian sudah melihat hewan dan tumbuhannya. Nah, sekarang kita coba lihat keadaan. Maaf, sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, tampak semua kelihatan di sana anak-anak. Gunung. Nah, di sini sekarang kita coba lihat keadaan sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Nah, ternyata negara ASEAN itu memiliki banyak negara-negara ASEAN memiliki banyak gunung aktif. Negara-negara yang ada di ASEAN memiliki banyak gunung api yang aktif. Ya. Nah, sehingga di sini gunung aktif, gunung vulkanik ini, gunung aktif ini memiliki tanah vulkanik yang untuk yang baik untuk pertanian. Ya. Di Indonesia banyak tidak? Iya. Banyak ya, termasuk di kota Cirebon, di daerah Jawa Barat juga, yang mungkin kalian pernah bepergian ke lembah gunung, ya seperti ke Kuningan, ke Bogor, Bandung, ya. Nah, itu termasuk daerah pegunungan. Baik. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat di sini ada sebuah teks tentang Singapura. Nah, judulnya apa nih teks di sini? Judulnya apa, Nana? Sejarah Mengapa Singapura bisa sangat bersih? Iya, betul ya. Mengapa ya? Nah, ada satu negara yang ada di Asia Tenggara yang kebersihannya itu sangat baik. Kira-kira apa anak-anak? Singapura. Nah, baik anak-anak, halo, coba perhatikan ya. Coba perhatikan dulu sebentar. Coba perhatikan teks yang ada di layar ya. Judulnya apa anak-anak? Sejarah mengapa Singapura bisa bersih. Nah, kenapa ya Singapura itu menjadi sangat bersih? Coba. Nah, coba ada yang baca. Ada yang bisa bantuannya untuk baca? Mager. Halo? Mager. Bapak minta tolong ya. Coba ada yang bisa minta baca. Tewa aja. Halo? Coba Miftah boleh ya. Bapak minta tolong Miftah untuk baca ya. Iya, Miftah tuh. Coba Miftah ya. Coba Miftah ya. Yang keras ya Miftah ya. Sejarah mengapa Singapura bisa sangat bersih. Oke. Salah satu negara terbersih di Asia dan Asia Tenggara, yaitu sebuah negara pulau kecil bernama Singapura. Siapapun pasti sepakat bahwa Singapura adalah sebuah negara yang sangat bersih. Di sana jarang ditemukan sampah, bahkan secuil bekas bungkus permen. Ya, stop dulu sebentar, Mita. Menjadi bersih seperti sekarang ternyata punya sejarah tersendiri. Setelah Stop dulu ya. Singapura merdeka atau Malaysia pada 1965, Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, punya cita-cita terhadap kebersihan tanah. Pemerintahan Yew saat itu menerapkan kampanye yang bernama Keep Singapore Clean. Kampanye itulah yang pada akhirnya memunculkan kebijakan denda bagi pembuang sampah sembarangan. Setelah kampanye itu kampanye bernama yang mengajak seluruh lapisan masyarakat Singapura untuk membersihkan lingkungan sendiri, baik itu kantor, sekolah, hingga kegiatan rutin menanam pohon. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, anak-anak Singapura sudah dididik bersih pada zaman itu. Mereka saat ini tumbuh dan telah memegang kendali Singapura. Hasilnya Singapura menjadi salah satu negara paling bersih
Asia paling ketat terhadap kebersihan Singapura juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara seperti dari sektor pariwisata kurang lebih dari 20 juta turis mancanegara datang berwisata ke negeri kecil itu pada 2018. Pertumbuhan di bidang pariwisata pun meningkat mencapai 925 triliun menurut data tahun 2017. Baik, ya. Terima kasih ya Miftah ya sudah membacakan teks yang tadi. Baik. Baik, untuk lebih jelasnya, tadi sudah dibacakan oleh Miftah mengapa Singapura menjadi sangat bersih ya, Bapak ulang ya. Ternyata salah satu negara terbersih. Halo. Halo Nana. Halo ya. Perhatikan ya. Nah, salah satu negara terbersih di Asia dan di Asia Tenggara itu ada di Singapura. Siapa? Halo anak-anak. Halo. Halo. Coba nggak berisik dulu ya nak. Halo. Ya, baik anak-anak coba perhatikan dulu ya, tidak berisik. Apa akan coba ulas di sini ya. Nah, dari paragraf yang pertama coba kalian perhatikan ya. Perhatikan paragraf pertama. Ternyata Singapura itu termasuk negara yang terbersih di mana? Di Asia dan di Asia Tenggara. Nah, bisa dibayangkan oleh kalian di situ sampai sampah sekecil bungkus permen pun tidak ada. Ya. Oke. Kemudian paragraf yang kedua, informasi apa nih yang bisa kalian dapatkan? Informasi apa kira-kira? Nah, ternyata Singapura itu menjadi bersih itu ternyata punya sejarah tersendiri. Ya. Setelah berpisah dari Malaysia, Perdana Menterinya punya cita-cita kebersihan, yaitu untuk kebersihan tanah airnya. Nah, kemudian pemerintah juga menerapkan kampanye, ya, menerapkan kampanye atau ajakan yang bernama Keep Singapore Clean, artinya jagalah Singapura agar tetap bersih, ya. Nah, kemudian pada kampanye itulah yang menjadi muncul kebijakan denda bagi pembuang sampah sembarangan. Jadi ada denda ketika ada orang yang membuang sampah. Apabila ada orang yang membuang sampah maka didenda. Nah, kemudian juga ada kampanye lain seperti Use Your Hand dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membersihkan lingkungan sendiri, baik itu kantor, sekolah, hingga bisa menanam pohon. Nah, kebijakan itu dilaksanakan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, ya, sehingga mereka sudah terbiasa menerapkan gaya hidup bersih, ya. Baik, sampai sini bisa paham ya. Oke, nah kemudian yang terakhir di sini, coba apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita contoh dari negara Singapura tersebut? Ya, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Halo? Membuang sampah. Kebersihannya ya, membuang sampah pada tempatnya, betul. Ya, yang pertama yang bisa kita teladani dari negara Singapura adalah kebersihan lingkungannya. Oke, kira-kira apa lagi dari teks tersebut? Membiasakan menjaga kebersihan. Iya, kebiasaan untuk menjaga kebersihan. Nah, ada kebiasaan juga ya. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan. Nah, ada juga pemerintah juga tegas dan disiplin dalam menerapkan aturan dan sanksi. Ya, jadi ada sanksi kalau misalkan ada rakyatnya yang tidak yang melanggar peraturan. Kemudian juga tingginya kesadaran rakyat Singapura dalam menaati peraturan. Jadi rakyat Singapura sadar untuk dapat menaati
peraturan. Bukan. Kemudian apalagi yang bisa kita teladani? Nah, ternyata pemimpin di Singapura sangat semangat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. Nah, tadi kita sudah baca ya, Perdana Menterinya semangat sekali untuk mewujudkan Singapura yang sangat bersih tersebut. Nah, kemudian apalagi? Nah, tingginya kesadaran rakyat Singapura terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Jadi kita harus sadar dan harus punya kesadaran agar negara tersebut bisa bersih. Nah, kemudian apalagi Pak? Nah, di sini ada pendidikan dan pembiasaan sejak dini. Ya, ada pembiasaan sejak kecil ya. Sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bisa menjaga kebersihan. Nah, oleh karena itu negara Singapura menjadi negara yang sangat bersih. Ya. Udah ngajin juga nih, makan tanam sendiri. Baik anak-anak, coba tidak coret-coret dulu ya, tidak coret-coret di. Nggak tahu itu siapa. Tidak coret-coret dulu di. Nanti Bapak nggak kelihatan. Ya, sedikit lagi ya. Baik, anak-anak yang terakhir di sini ada pertanyaan nih. Menurut pendapatmu, apa saja yang perlu dilakukan masyarakat Indonesia? Nah, sekarang tadi Singapura, sekarang ke Indonesia nih. Nah, kira-kira apa saja nih yang perlu dilakukan agar dapat masyarakat kita meniru negara Singapura dalam hal kedisiplinannya dan ketertiban menjaga lingkungan. Kira-kira apa saja? Membiasakan Iya, betul. Membiasakan tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita tidak boleh membiasakan membuang sampah sembarangan ya. Baik sampah yang kecil maupun yang besar ya. Yang kecil saja misalkan kertas atau bungkus permen ya. Bungkus permen tidak boleh kita buang juga. Ya, sekecil apapun sampahnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Coba apa? menerapkan kebiasaan hidup bersih dimanapun berada ya. Kita harus menerapkan kebiasaan hidup bersih dimanapun berada. Ya, dimanapun berada kita harus menerapkan hidup bersih. Di sekolah, di mana lagi? Di rumah. Kemudian di mana lagi, Nak? Di masyarakat. Di masyarakat. Ya, kita terapkan hidup bersih di mana aja. Ya, kalau ada kelihatan lingkungan kotor, segera kita bersihkan. Ya. Kemudian apa lagi nih yang harus kita lakukan agar bisa meniru kebersihan di Singapura? Dan mengingatkan teman untuk menjaga kebersihan. Betul, mengingatkan teman ya. Nah, betul ya. Jadi kita mengajak teman nih. Kadang teman kan kita ajak, yuk sama-sama kita jaga kebersihan. Kemudian kalau misalkan ada teman yang buang sampah sembarangan, kita ingatkan, lo jangan buang sembarangan. Nah, jadi kita ajak dan ingatkan teman yang lupa kebersihan. Baik. Baik ya, yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa nih? Menaati semua peraturan yang berlaku dengan penuh kesadaran ya. Jadi semua peraturan tersebut diterapkan agar menjadi tertib. Ya, dan kita harus menaati semua peraturan yang ada. Nah, gitu ya. Nah, kemudian membiasakan untuk mendayagunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai atau kita mendaur ulangnya. Misalkan barang-barang bekas tidak langsung kita buang, tapi kita manfaatkan kembali. Ya. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ayo dari awal. Coba Bapak mau tanya nih. Peta ASEAN. Ya, peta ASEAN. Kemudian apalagi? Karakteristik geografis ASEAN ya. Kemudian baik.
Nah, kita tadi sudah belajar tentang karakteristik geografis wilayah ASEAN. Kemudian, nah, ternyata yang terakhir tadi, apa yang harus kita lakukan? Termasuk kewajiban negara adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Nah, yang terakhir apa nih? Di antara kewajiban warga negara adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, baik. Nah, anak-anak. Nah, ya. Nah, tadi sudah Bapak tampilkan beberapa slide tentang materi tentang ASEAN dan karakteristik geografis. Ya. Nah, untuk bisa mengakhirinya, coba Bapak mau tanya sekali lagi nih. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, dari awal kita sudah belajar. Pertama tadi kita belajar apa? Tentang ASEAN. Nah, sudah bisa belum nih? Bisa ya? Oke. Tadi kita sudah belajar mengenai letak-letak negara-negara ASEAN. Ada berapa negara ASEAN? Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Ya. Halo? Ya. Baik anak-anak. Nah, di akhir pembelajaran ini coba Bapak tanya nih, tadi negara ASEAN ada berapa? 10 ya. 10. Kemudian negara tersebut ada di Asia Tenggara. Nah, karakteristik geografis bisa dilihat dari apa? Letaknya, kemudian bentang alamnya, kemudian apalagi luas wilayahnya, apalagi nak? Ada sumber daya alamnya. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar seperti itu. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar tentang apa? Kebersihan yang ada di negara Singapura. Ternyata Singapura itu negara yang termasuk negara yang terbersih, yang paling bersih di Asia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mencontoh apa yang ada di Singapura. Ya, Singapura itu sangat bersih sekali. Kenapa? Karena di situ ada denda ketika membuang sampah sembarangan. Kemudian juga ada denda ketika kita mengotori tempat-tempat umum, ya. Nah, sehingga negara tersebut menjadi negara yang terbersih. Nah, kita juga bisa menerapkan pembiasaan tersebut di negara kita, ya, agar negara kita itu lingkungannya menjadi bersih. Kemudian yang terakhir, apa tadi? Yang terakhir, sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga kebersihan lingkungan. Baik itu dimanapun berada, baik itu di rumah, kemudian di mana? Oke, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Baik, sampai di sini pembelajaran Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira dari sini ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada ya, sudah cukup? berisik. Sudah cukup ya, ada yang perlu ditanyakan tidak? Enggak. Cukup ya, baik. Kalau sudah cukup, Bapak tutup saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak semua di rumah. Jangan lupa anak-anak juga menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun kalian berlibur di rumah, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama ya. Yuk. Coba Bapak minta tolong Jasmine, coba yuk kita pimpin doa. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita dengan
membaca hamdalah ya. Doa. Membaca doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Dan kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih ya. Selamat liburan anak-anak. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Ya, Bapak tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tayo jadi bintang boleh cara kita kabin benih ayah. Nah, kali bagaimana? Ini aku keluar ya. Yus negeri miras boleh cara kita kabin benih ayah. Anak-anak terima kasih ya. Ya. Iya. Selamat berlibur. Udah, Mama udah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah. Banyak yang keluar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.